Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa Madinah Persis TV yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, pertolongan, bulan yang penuh pelatihan dan pendidikan untuk meraih gelar takwa. Tentunya untuk meraih gelar takwa tersebut tidaklah mudah, tetapi harus dibarengi dengan usaha dan doa. Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, menggunakan segala potensi yang ada, tentunya akan dapat meraih cita-cita yang kita telah tetapkan, yaitu mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari berbagai ancaman dan penderitaan. Pemirsa Madinah Persis TV yang saya hormati, dalam agama usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan jihad. Sebagaimana Ar-Raghib menyatakan dalam sebuah definisinya, al-jihadu huwa al-istifragul wus'i fi mudafa'atil aduwi. Jihad adalah upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segala daya upaya untuk menghadapi musuh. Dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa ada jihad pasti ada musuh. Tidak ada musuh maka tidak ada jihad. Siapa musuh kita dan bagaimana cara kita memerangi musuh itu? Para pemirsa Madinah Persis TV yang saya hormati, musuh adalah kata yang tidak asing bagi kita, tetapi terkadang kita tidak bisa memahami apa itu musuh. Dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam sebuah ayat, wal adiyati dobha, Allah bersumpah dengan kuda perang. Kenapa dikatakan kuda perang? Al-adiyah ini diambil dari kata ada ya'du yang berarti jauh. Di sini dimaknai kuda perang karena kuda perang bisa berlari kencang dan cepat sampai kepada musuh. Dari kalimat ini maka kita bisa memahami makna yang lain, yaitu aduun dalam arti musuh. Jadi musuh itu jauh secara hatinya. Jadi kalau kita punya musuh, maka tentu hati kita dengan hati yang dianggap oleh kita musuh itu akan berjauhan dan tidak akan pernah bisa bersatu, kecuali setelah berubah statusnya bukan jadi musuh tetapi sudah menjadi kawan. Pemirsa Madinah Persis TV yang saya hormati, maka musuh bisa berupa sesuatu yang melampaui batas dan mengakibatkan kepada keselamatan dan penderitaan. Itulah kata musuh. Jadi sesuatu yang bisa mengakibatkan kita celaka, menderita dan sebagainya, maka kita berhadapan dengan musuh itu sendiri. Siapa musuh kita sebenarnya? Allah sudah memberikan gambaran bahwa musuh utama bagi kita sebagai umat Islam dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai di kemudian hari, itu akan tetap ada,
dan itulah sunatullahnya. Setiap umat, setiap generasi yang menyebarkan kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, pasti akan berhadapan dengan musuh. Hadirin pemirsa Madinah Persis TV yang saya hormati, ada 3 kategori musuh bagi kita. Yang pertama, musuh yang nyata, musuh yang kelihatan. Siapa? Yaitu kaum kufar dan orang-orang yang munafik. Itulah musuh yang nyata. Dengan apa caranya kita menghadapi musuh itu? Menghadapi musuh yang nyata, kaum kafir dan munafik, melawan orang kafir bisa dengan mengangkat senjata, bisa dengan pedang, bisa dengan senjata api dan lain sebagainya. Juga bisa dilakukan dengan cara hujah, dengan cara lisan. Ini juga untuk mengalahkan musuh, karena dalam Islam sudah diatur apabila orang-orang kafir yang dinyatakan sebagai musuh yang nyata sudah berani mengusir, berani menyerang, maka kita wajib untuk mempertahankannya, wajib memerangi mereka. Dengan apa? Dengan pedang. Tapi kalau mereka menyerangnya dengan hujah, maka kita juga menyerangnya dengan hujah yang disebut dengan ghazwul fikri, perang dalam pemikiran. Ini bisa dilakukan menghadapi kaum munafik. Kemudian kategori musuh yang kedua, yaitu musuh yang tidak kelihatan. Siapa? Yaitu setan. Kita akan selalu berhadapan dengan setan dimanapun kapanpun, apalagi ketika kita mau melakukan sebuah kebaikan, maka disitulah setan akan bereaksi. Apa reaksinya atau apa yang dilakukan setan? Yaitu menimbulkan keraguan dan mengajak supaya tidak mau melakukan perbuatan baik itu sendiri. Bagaimana cara menaklukkan setan? Sepintas kita tidak berdaya, karena setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Umpamanya ada pertarungan, 2 petinju, yang satu melihat, yang satu matanya ditutup. Maka kesimpulan yang paling banyak pasti mengatakan bahwa yang kalah itu adalah yang tidak melihat. Akan mudah dikalahkan oleh orang yang melihat. Padahal kalau keterbatasan melihat itu kemudian memanfaatkan potensi yang lain, pendengarannya diasah, kemudian rasanya juga diasah, justru itu bisa lebih menguntungkan, karena terkadang mata itu bisa menipu. Jadi orang yang menggunakan pendengaran, rasa, mengetahui gerakan-gerakan lawannya kalau itu dilatih. Jadi kita juga sebetulnya bisa mengalahkan setan. Bagaimana caranya? Ya tentunya yang pertama, fasta'id billah. Kita memohon perlindungan dari Allah. Karena kita tahu setan, kita, dan apa yang telah diciptakan oleh Allah, semua makhluknya akan tunduk di hadapannya. Maka ketika Allah menundukkan, maka tidak akan ada daya untuk menolak dan menahannya. Kemudian yang kedua, karena setan tadi membuat keraguan dalam diri kita, maka caranya meyakinkan bahwa dorongan-dorongan, bisikan-bisikan untuk berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya, ini adalah datangnya dari setan. Inilah harus menjadi sebuah keyakinan bahwa setan itu selalu mengajak kepada perbuatan yang menjerumuskan kita kepada
kebinasaan. Yang ketiga tentunya dengan cara menjauhi ajakan atau godaan bisikan tadi. Maka dengan cara-cara seperti ini, insya Allah walaupun setannya nggak kelihatan, dia bisa melihat kita, kita tidak melihat setan, tapi setan bisa ditundukkan oleh kita dan setan tidak berdaya. Itu sebetulnya kuncinya untuk mengalahkan musuh yang tidak kelihatan. Kemudian kategori musuh yang ketiga yang selalu ada dalam kehidupan kita, yaitu melawan hawa nafsu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hawa nafsu ini atau syahwat ini adalah sebuah potensi yang Allah kasih kepada kita untuk dikendalikan, bukan dimusnahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fidati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mataul hayatud dunya. Nah, ini adalah sebuah potensi yang Allah berikan kepada kita, bahwa manusia itu cenderung kepada kecintaannya terhadap wanita, anak-anak, harta, kemudian kendaraan, ingon-ingon, atau binatang ternak dan kebun. Nah, itu semua adalah keindahan. Nah, potensi ini diberikan kepada manusia. Jadi normal saja kalau ada manusia menyukai seorang wanita. Bahkan ayat ini juga menggambarkan sebuah keindahan bagaimana Allah pertama menyebutkan kepada wanita, tidak anak-anak dulu. Karena dari sinilah awalnya lahir sebuah keturunan. Jadi laki-laki menyukai perempuan sehingga terjadi pernikahan, kemudian melahirkan anak. Setelah punya anak, ada lagi dorongan keinginan untuk memiliki harta. Dan semua itu adalah kecintaannya terhadap yang sifatnya keindahan dan kelezatan. Pengertian syahwat di sini yaitu sesuatu yang mendorong seseorang untuk memenuhi keinginannya, dalam hal ini yaitu tentang kelezatan. Makanya ada yang mengatakan bahwa syahwat itu adalah nuju an nafsi ila ma turidihi. Jadi sebuah dorongan yang timbul dalam jiwa untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Ketika yang dominannya itu syahwat an-nisa kepada perempuan, maka perilakunya akan mengarah kepada pemuasan seksual. Akan tetapi kalau yang dominannya itu adalah syahwatnya terhadap makanan umpamanya, maka perilakunya akan mengarah, mendorong aktivitasnya di mana makanan itu ada, minuman itu ada. Jadi potensi ini sangat berpengaruh dalam perilaku kehidupan. Mana yang lebih dominan? Apakah dominan terhadap seks, dominan terhadap kemegahan, kemewahan, terhadap kekuasaan dan lain sebagainya? Semua akan mengarah kepada apa yang dia inginkan. Dan ini normal-normal saja karena ini potensi anugerah yang Allah berikan. Akan tetapi kalau potensi ini dibiarkan terus, maka bisa menjerumuskan orang, menjerumuskan kita kepada kehinaan dan kehancuran. Apalagi kalau syahwat ini sudah dijadikan Tuhan. Jadi segala sesuatu akan dia peroleh, walaupun mungkin perbuatan itu sangat menjijikan dan lain sebagainya. Tapi yang penting kelezatan, kepuasan bisa dia raih.
Pemirsa Madinah Persis TV yang saya hormati, maka potensi ini perlu dikendalikan supaya kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Maka disinilah Allah yang Maha mengetahui bahwa manusia ini memiliki kelemahan dan tidak bisa membendung keinginan yang terus-terusan akan ada. Dengan menurunkan syariatnya secara sistematis, maka ketika potensi ini bisa dikendalikan, hawa nafsu ini bisa dikendalikan, maka kebahagiaan hidup kita akan terasa, keberlangsungan hidup juga akan terjaga. Hadirin pemirsa Madinah Persis TV yang kami banggakan, maka inilah yang disebut dengan musuh bebuyutan atau musuh lama yang selamanya datang kepada kita dan selamanya harus kita tundukkan supaya kita selamat dari ancaman dan penderitaan. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, sehingga setelah kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan bisa memperoleh kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat kelak. Rabbana aprik alaina sobron wasabit akdamana wansuna alal qomil kafirin. Aqulu qauli hada wastaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.